Hai guys, hai. Jadi balik lagi di video gue, masih lanjutan yang sebelumnya. Di video kali ini, of course gue nggak sendirian, karena di sini ada temen gue. Siapa namanya? Halo, aku Dara. Dara tuh punya channel YouTube juga ya guys, namanya Dara Adinda Official, jangan lupa di subscribe. ya ada official. Wah, bukan official, bukan channel Dara. Gitu, oke? Nah, nanti gue cantumin juga link channelnya dia di description box di sini, atau nanti gue attach channelnya di sini, jadi kalian bisa langsung subscribe. Di video kali ini Kita bakal rame-rame gitu ngobrol seputar apa? tentang perkuliahan. Betul, perkuliahan baik secara online ataupun offline ya selama 4 semester ke belakang lah ya. Karena kan sekarang lagi hot-hotnya tentang apa? Penerimaan mahasiswa baru ya. Kalian pasti kepo gitu nggak sih? Maksudnya kuliahnya nanti gimana? Dari yang belajarnya tuh gimana sih? Ujiannya gimana? Sampai hidup merantau dan segala macam. Apakah semenyeramkan itu gitu ya? Oh, kayak apakah yang semenyeramkan orang-orang bilang atau gimana? Nanti kita akan ulik-ulik ya, khususnya untuk mahasiswa psikologi. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Hai guys, di sini sesuai yang gue bilang tadi, gue nggak cuma sama Dara, tapi ditemenin temen-temen gue di sini. Ada Devita. dan Syahda. Devita. Dari mana Devita? Aku dari Tasikmalaya. Sama ada Syahda dari. Aku dari Lampung, Bandar Lampung. Jadi thank you banget nih Syahda sama Devita udah mau masuk video. Jadi di sini aku sama Dara berencana untuk membuat segmen tentang mitos fakta. Ya. Tentang hidup merantau. Di sini aku akan nyebutin suatu pernyataan ya, dan kalian nanti harus menjawab ini sebagai mitos atau fakta. Kalian jelasin kenapa kalau misalkan mitos dan kenapa kalau misalkan kalian jawab fakta. Oke? Oke. Udah paham ya? Paham. Oke, langsung aja ke pernyataan pertama. Mitos atau fakta kalau misalkan ngekos itu makannya ayam geprek terus? 3, 2, 1. Mitos. Ada. Bagi aku mitos. Oke, agak nggak kompak ya di yang pertama. Jadi dari Syahda dulu deh, kenapa? Karena mitos sebenarnya nggak ayam geprek. Kalau misalnya pertanyaan itu kayak setiap hari makan ayam terus, iya. Tapi kalau ayam geprek enggak. Soalnya kalau aku makan ayam terus setiap hari. Tapi ada ayam bakar, ayam geprek, ayam sayur, ayam apa gitu. Oke. Terus kalau Devita? Sebenarnya aku tipe orang yang susah banget milih makanan ya guys. Jadi aku selalu dipilihin sama partnerku milih makanan. Yupi itu selalu pilih ayam geprek Bunani guys. Hari ini ayam geprek Bunani, besok malam ayam geprek Bunani gitu. Jadi itu fakta bagiku. Berapa itu murahnya? Around 12.000 kali ya? Oh, demi apa? Murah. Iya, murah banget. nasi sama ayam. Iya bener. Oh, betul. Kalau aku dari Jogja, 12.000. 12.000 itu bisa dapat satu menu dan murah banget sih menurut gue. Jadi bisa kita lihat bahwa ya cenderung ke arah masing-masing ya. Kita pindah nih ke pernyataan selanjutnya. Emang iya kalau misalkan ngekos kita itu susah akrab sama kamar sebelah kita? Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Nih, jangan yang teman satu circle. Oke, fakta. Fakta. Oh, kali ini kompak nih kedua fakta. Boleh dijelasin? Karena kosan aku tuh di dalam rumah, tapi tuh per pintu terus kebetulan kosan aku kamar mandinya di dalam. Jadi tuh aku jarang banget keluar selain aku buat ke kampus gitu, dan paling masak juga dikit gitu. Jadi aku jarang banget keluar kamar maksudnya. Jadi jarang ketemu sama orang. Kalau Syahda gimana nih? Syahda kan kalau nggak salah kamar mandinya luar kan? Aku tuh kamar mandi luar, cuma gak tau kenapa waktu aku pertama kali kesana itu nggak ada yang kayak ngajak kenalan gitu. Oh gitu. Kasian banget. Tapi karena kamu sepi nggak sih waktu itu pas pertama? Iya, aku tuh emang sepi ya, kalau ketemu nyapa gitu, cuma nggak kenalan gitu guys. Paling senyum doang gak sih? Mbak, iya. Iya, Gitu. Udah, padahal tuh kayak setiap hari pasti papasan. Jadi untuk pernyataan kedua menurut kita ini adalah fakta. Kita lanjut nih pernyataan ketiga. Kalau misalkan kita dapat libur panjang, biasanya sih mending pulang aja ke tempat masing-masing. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Kenapa fakta? Karena udah selalu lama di Jogja gitu kan. Biasanya satu semester itu 6 bulan. Dan 6 bulan tuh dalam Nggak sampai 6 bulan ya sih? 4 bulan. 4-6 bulan ya gitu lah. Kayak udah kangen rumah aja gitu. Ya jadi gitu, kalau misalnya di Jogja kayaknya ke rumah, tapi waktu di rumah kayaknya ke Jogja gitu. Jadi kalau udah lama di Jogja udah 4 bulan sampai 6 bulan gitu ya maunya ke rumah gitu, buru-buru pesen tiket buat pulang.
Setuju sih sama Syahda, nggak ada yang beda karena kapan lagi gitu loh kalau bukan liburan panjang, karena kan rumah kita jauh, apalagi Iya. Syahda di luar pulau, kalau aku kan masih satu pulau ya kan. Jadi mending pulang ke rumah gitu. Nanti kalian akan merasakan nih buat maba-maba baru ya yang ngekos semester depan. Jadi untuk pernyataan ketiga ini tadi adalah fakta. Lanjut nih ke pernyataan keempat, kota Jogja itu dan seisinya sangat-sangat istimewa. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Mitos. Kenapa itu mitos? Kan katanya kalau banyak orang-orang bilang katanya Jogja tuh istimewa banget gitu, suka diglorifikasi kayak gitu. Kalau dari aku, karena aku tuh tipe orang yang jarang keluar dan aku belum punya pacar guys, jadi belum merasakan keistimewaan Jogja, gimana romantisnya Jogja, jalan-jalan malam. Oke, kalau Syahda? Oke, sebenarnya sama sih. Jarang keluar juga, lebih banyak kuliahnya dan di dalam kosannya daripada keluar. Jadi kayak sama aja sih sama kota yang lainnya. Tapi kalau misalkan aku nanti nemu jodoh di Jogja, mungkin perspektif ini bisa berubah ya guys. Oh gitu ya. Almingan gitu ya, siap Iya, gue. Jadi apakah ini mitos atau fakta itu tergantung statusnya Devita ya? Ya, jadi ini bisa dibilang mitos kalau Devita nggak punya pacar, kalau Devita punya pacar bisa jadi fakta. Oke, karena udah habis nih pernyataannya, thank you banget untuk Syahda dan Devita udah mau mengisi sesi kali ini. Kita akan pindah ke topik selanjutnya dengan teman-teman yang lain. Oke, stay tune ya. Say goodbye dulu dong. Dadah, makasih guys. Dadah. Halo semuanya. Nah, di sini aku mengambil alih channelnya Arya. Jadi di sini aku akan sedikit memandu dari cerita Arya. Nah, di sini aku udah ditemenin sama teman-teman yang lain. Ada siapa? Halo Feat. Mau Nande. Paling ganteng. Halo, aku Arfan. Oke deh. Nah, di sini nanti teman-teman akan menyebutkan mitos atau fakta gitu ya. Oke, ini spoiler dikit. Ini topiknya tentang pergaulan. Jadi kayak teman-teman tuh gimana sih kehidupan selama jadi mahasiswa gitu. Pernyataan yang pertama, ini khusus di psikologi ya. Di psikologi lebih banyak ceweknya. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, kompak ya, fakta. Kok dari VS sendiri gimana tuh? Kenapa fakta? Fakta karena di psiko itu kayaknya emang peminatnya kebanyakan cewek, karena emang banyak psikolog itu cewek gitu kan. Kalau dari yang cowok sendiri nih, kebetulan ada cowoknya nih. Jauh pakai perspektif cowok nih ya. Bener kayak kata Vea tadi, kalau di psikologi itu ilmu-ilmunya tuh banyak yang menggunakan perasaan atau mungkin emosi, jadi membutuhkan hal yang sensitif gitu. Jadi identik dengan cewek. Tapi sebenarnya nggak sesedikit itu juga teman-teman. Di psikologi itu banyak juga cowoknya. 40 sampai 50 orang kalau di angkatan kita ya. Kalau dari Nadia? Udah setuju sih. Emang kenyataannya emang banyakan cewek sih. Berarti untuk pernyataan pertama kalau psikologi itu lebih banyak ceweknya adalah fakta. Ya, betul. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pernyataan kedua. Semua anak psikologi bisa dijadiin tempat curhat. 1, 2, 3. Mitos. Aku doang jauh. Ini belum siap. Kan? Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Mitos. Kira-kira kenapa tuh kok mitos? Biasanya tuh kayak ada judgement sendiri gitu. Ininya kalau curhat sama ini, terus bisa jadi disebarin ke Z, terus disebarin ke Iya. B, terus sampai entar kedengar ke telinga sendiri. Aku mau. Oke, gimana tuh? Menurutku ya, anak psikologi mentalnya tuh gak semuanya kuat. Makanya ada yang kayak dijadiin tempat curhat, malah dia kayak menjatuhkan karena dia sendiri juga butuh tempat curhat. Terus apa ya? Nggak semua orang tuh cocok jadi pendengar yang baik. Oh, Walaupun stereotip anak psikologi itu menjadi pendengar yang baik, menjadi konselor, tapi sebenarnya faktanya nggak semuanya seperti itu teman-teman. Berarti buat teman-teman maba, bukan berarti masuk psikologi itu harus bisa jadi tempat curhat gitu nggak sih? Benar banget. Oke deh, kita lanjut pernyataan yang ketiga. Oke, ini karena kita khususan psikologi di UGM ya, di daerahnya mungkin di daerah Jogja, Jawa gitu ya, Pulau Jawa. Mitos atau fakta? Banyak teman-teman yang ngomong pakai bahasa Jawa. 1, 2, 3. Mitos. Oke, sepertinya ada perbedaan ya. Gimana tuh? Kalau menurutku ya, di psikologi itu nggak semuanya ngomong bahasa Jawa. Bahkan ya aku juga banyak nemuin warga lokal Jogja itu malah ikutan pakai bahasa Indonesia karena mereka bergaul itu sama teman-teman yang dari yang non daerah berbahasa Jawa gitu. Oke, kalau dari VA gimana tuh? udah resin. Kayak merasakan kalau misalnya dia udah ketemu sama orang Jawa nih, dia ngomong bahasa Jawa gitu. Tapi baru ini aku ngomong gue lu itu waktu kuliah, karena aku di SMA bener-bener orangnya Jogja semua kan. Tiba-tiba waktu masuk kuliah nih dapet temen kayak Arya itu ya, yang sering
gue lu, aduh Ikut kebawa. ikut ke bawah. Kalau dari Nadia gimana nih? Aku biasanya kalau sesama Jawa ya, aku jelasnya ngomongnya lebih enakan pakai bahasa Jawa. Berarti tadi kan ada beberapa perbedaan gitu ya, tapi intinya bukan berarti yang kuliah di Jogja itu harus banget pakai bahasa Jawa gitu, enggak ya. Berarti tergantung lawan bicaranya siapa gitu ya. Betul. Oke. Pernyataan terakhir, anak-anak psikologi itu outfitnya rapi-rapi dan anaknya kalem-kalem. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Ada pertentangan gimana tuh? Kayak dulu kan aku pernah kuliah juga di tempat lain kan. Dan fakultasnya tuh beda dari psikologi dan itu lebih lebih urakan dan lebih berantakan sih. Psikologi termasuk yang salah satu yang rapih dalam penampilan. Kalau yang rapi itu karena emang peraturannya kayak gitu nggak sih? Emang dari peraturan Nah, psikologinya juga kan emang peraturannya ada. juga. Dalamnya aku nggak setuju soalnya aku termasuk yang barbar. Kalau rapinya iya, karena emang di psikologi tuh mirip kayak kedokteran ya, kalau kalian tahu kayak emang Iya, bener. di peraturan bajunya tuh harus yang kemeja, harus yang patungnya tertutup, nggak boleh sendal jepit, terus nggak boleh tindian, nggak boleh, ya pokoknya nggak boleh neko-neko gitu. Kalemnya itu mitos banget, soalnya aku brutal orangnya. Nice info. Oke, buat teman-teman Aba diingat-ingat ya, ini ada spoiler dikit ya. Oke deh, itu tadi udah selesai. Oke, dadah dulu dong. Dadah. Selamat datang di psikologi. Psikologi. Rumah Kita. kita. Oke, jadi tadi udah denger kan ya berbagai macam pernyataan mitos fakta dari teman-teman gue semuanya. Dan tadi kalian bisa lihat ada di beberapa pernyataan yang memang mostly itu mitos, ada juga yang fakta, dan ada juga yang tiap orang tuh ternyata beda-beda. Informasi-informasi tadi ya buat gambaran awal aja, kalian nggak harus 100% mutlak percaya ya. Oh iya, ketinggalan ya. Tadi kan kalian udah denger ya mitos fakta seputar lebih kehidupan ya. Menjadi mahasiswa yang merantau atau secara pergaulannya. Nah, kalau tentang perkuliahan dan tentang apa lagi? Kegiatan-kegiatan selama kuliah, mungkin organisasi atau Volunteer atau event-event lainnya, kalian bisa cek di videonya Dara. Nanti videonya kalau nggak aku attach, videonya akan aku tulis di description box ini. Jadi kalian bisa langsung tonton ya. Jangan lupa ditonton juga videonya. Karena kayaknya sih kurang ya kalau cuma nonton video ini atau cuma nonton video Dara doang. Jadi tonton dua-duanya, oke? Thank you banget Dara udah mau kerjasama bareng ya. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye.